wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta amma ba'd. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, ummahat, solihat, a'azzakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita untuk kembali hadir di salah satu majelis yang semoga majelis ini dihitung Allah sebagai taman di antara taman-taman surga yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya. Allah memberikan ketenangan kepada siapapun yang ada di dalamnya. Allah menaungkan sayap-sayap malaikatnya dan menyebut nama-nama peserta yang hadir di dalam majelis ini di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Tidak masalah kita tidak begitu viral di dunia, yang penting di langit nama kita dibicarakan. Wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama wa kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang namanya ramai dibicarakan di atas muka bumi ini, tapi ternyata sepi dibicarakan oleh para penduduk langit. Sebaliknya, banyak orang yang sepi namanya mungkin dibicarakan di dunia ini, tapi ternyata sangat dikenal dan sangat populer di antara para penduduk langit. Maka kita semoga termasuk orang-orang yang kedua, tidak terlalu terkenal, tidak masalah, yang penting kita dikenal oleh malaikat-malaikat Allah, para penduduk langit, sehingga setiap kali para malaikat ini diutus Allah untuk bertugas di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala meminta para malaikat ini untuk mampir datang kepada para manusia, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, serta memotivasi setiap jiwanya dengan kalimat alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut sama masa depan, jangan kalian bersedih hati sama masa lalu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah memberi kabar gembira kepada kalian jannah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat peristirahatan terakhir. Maka inilah yang menjadikan kita faham bahwa di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama para pesertanya yang hadir di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk senantiasa dapat istiqomah berada di majlis ilmu. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas jalan kebenaran. Ummahat yang dimuliakan Allah, kita hari ini akan membahas tentang kaidah-kaidah penting di dalam istiqomah. Sebelum kita membahas apa kaidah penting dalam istiqomah, kita harus faham dulu apa definisi para ulama mengenai istiqomah ini. Apa maksud dari istiqomah? Mengapa istiqomah ini selalu didengung-dengungkan, selalu menjadi bagian dari pencapaian seorang dalam kesolihannya di dunia? Parameternya istiqomah. Lalu apa arti istiqomah itu? Istiqomah itu dari kata istaqoma yastaqimu, artinya lurus, ya, lurus secara bahasa.
Secara istilah, istiqamah menurut Ibnu Rajab Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan sulukus syiratil mustaqim, ya, menitinya seorang hamba di atas jalan yang lurus, wa huwa dinul qayyim. Apa jalan lurus itu? Jalan lurus itu adalah agama yang benar. Menitinya seorang hamba di atas jalan agama yang benar. Min ghairi ta'wijin minhu yumnatan wala yusratan. Menitinya seorang hamba di atas jalan agama yang benar lagi lurus, min ghairi ta'wij, tanpa berbelok sedikit pun ke kanan atau ke kiri, ya. Jadi dia selalu stabil berada di atas jalan yang benar. Dia sangat intent berada di jalan yang benar ini, tidak berbelok sedikit pun ke kanan maupun ke kiri, ya. Dengan apa istiqomah itu? Wa yashmulu dzalika fi'lu ta'ati kulluha adh-dhahirah wal batinah. Dengan mengerjakan ketaatan baik dalam amalan-amalan yang nampak maupun yang tidak nampak, wa tarkul manhiyati kulluha kadzalik, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Mengerjakan ketaatan, meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi sekali lagi, istiqomah itu dari kata istaqama yastaqimu, secara bahasa artinya lurus. Secara istilah, seorang yang istiqomah, ya, istiqomah itu berarti menitinya seorang hamba jalan yang lurus, yaitu agama yang benar tanpa berbelok sedikit pun ke kanan maupun ke kiri, ya. Dan dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan ketaatan kesemuanya, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun tidak nampak, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Demikian penjelasan para ulama. Dan istiqamah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini menjadi agenda pentingnya setiap mukmin setelah keimanan. Datang seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Lalu sahabat ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, nasihati aku dengan satu perkataan yang aku tidak akan menanyakannya kepada selain dirimu, kepada orang selain dirimu. Apa nasihat yang penting ya Rasulullah yang aku tidak bisa dapatkan dari orang lain? Kira-kira begitu, ya. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku tidak menanyakan hal ini kepada selainmu ya Rasulullah. Apa ini ya Rasulullah? Nasihat apa untukku yang aku tidak akan tanyakan kepada selainmu? Maka Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah wahai fulan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Setelah beriman sudah belum? Kemudian apa? Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi istiqomah ini sesuatu yang harus diusahakan setiap mukmin setelah dia beriman. Tugasnya setelah Allah memberikan dan mengkaruniakan kepada kita keimanan, petunjuk, hidayah, selanjutnya adalah istiqomah. Menjaga keimanan ini, menjaga petunjuk, menjaga hidayah Allah agar tidak lepas dari hidup kita, ya. Makanya dalam ayat yang banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istiqomah ini, dan selalu istiqomah itu diiringi dengan keimanan terlebih dahulu.
Misalnya Anda bisa buka di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Iman, istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan bersedih hati. Orang itu kalau sudah beriman lalu menjaga keimanannya dengan istiqomah, Allah janjikan apa? Tidak pernah takut. Maksudnya takut itu apa? Takut sama masa depan. Tidak pernah bersedih hati sama masa lalu yang dia lewati. Karena kenapa tidak pernah takut? Karena dia punya Allah. Dia tidak pernah khawatir sama masa depannya. Kenapa dia tidak pernah sedih hati? Karena dia punya Allah. Dia meyakini dan dia beriman bahwa Allah lah yang membuat takdir dalam hidupnya. Dan takdir dalam hidupnya adalah yang terbaik untuk dirinya menurut Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Baqarah 216 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu menurut Allah. Ya. Kadangkala kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah di akhir ayat. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan engkau sok tahu. Iya, manusia sok tahu. Makanya orang-orang yang beriman dan istiqomah, mereka tidak bersedih hati atas masa lalunya. Dapat musibah, dapat masalah dalam rumah tangga misalnya, atau dia dapat masalah dalam pekerjaannya, dia ditipu orang, ditipu kawan bisnisnya, dia tidak bersedih hati. Kenapa? Karena ini ketentuan Allah, pasti ini yang terbaik bagiku. Kalaupun takdir sudah nyata tapi hikmah belum dia baca, maka dia berhusnudzon kepada Allah, suatu hari yang namanya hikmah ini pasti akan dinampakkan oleh Allah. Kata Imam Al-Ghazali, takdir dan hikmah itu diturunkan Allah secara bersamaan. Hanya kemampuan manusia untuk membaca hikmah ini kadangkala agak terlambat. Jadi jeder takdir dulu, hikmah itu sebenarnya turunnya bareng. Hanya saja kadangkala hikmah itu tidak mampu kita baca di hari H. Kadangkala H+1 baru nampak tuh hikmahnya. H+7, H+1 bulan, H+1 tahun. Iya, H+2 tahun. Pandemi ini kan H+2 tahun. Ya. Oh, hikmahnya banyak ternyata pandemi ya. Saya jadi bisa kajian di rumah. Ya. Dengan berbagai macam rujukan kajian yang baru. Oh, saya bisa jadi dapat ngambil ilmu dari luar kota bahkan luar negeri. Masya Allah, banyak sekali hikmahnya. Nah, hikmah itu selalu Allah turunkan pasca kejadian, gitu loh. Nabi Yusuf itu, ya, kami punya kajian tadabbur surah kisah Nabi Yusuf ya. Ada kitab bagus tentang kisah kajian tadabbur kisah Nabi Yusuf. Di situ disebutkan Nabi Yusuf itu kena musibah bertubi-tubi, dari dibenci saudara-saudaranya, diculik, terus dimasukkan sumur, terus dijual, ditemu orang dijual, terus ditemu sama pejabat, ternyata istrinya senang, digedein, setelah itu diajak zina. Setelah selesai difitnah, ya muncul fitnah lagi, ibu-ibu PKK kumpul, ya kan? Terus si istri pejabat ini tidak terima, Imra'atul Aziz, kalian belum pada tahu bagaimana tingkat kegantengannya anak angkatku ini Yusuf. Akhirnya Yusuf disuruh keluar, semua ibu-ibu PKK kan domblong sambil ngiris-ngiris tangannya sendiri. Ya, faqatta'na aydiyahunna dalam Al-Qur'an itu. Jadi qata'a itu memotong, tapi kalau qatta'na itu motong sambil gemes, ya. Sambil neken-neken begini, sambil tidak sadar. Ya, ada tasdidnya. Mutilasi. Qatta'a yuqatti itu mutilasi. Saking
kegantengannya Yusuf ini memang di atas rata-rata begitu ya, sampai akhirnya di penjara. Anda tahu Yusuf di penjara itu, di dalam penjara berapa tahun? Kata Ibnu Abbas 14 tahun. Di penjara 14 tahun. Tapi setelah itu apa? Keluar, terus diangkat jadi Perdana Menteri, saudara-saudaranya datang, ayahnya setelah itu saking rindunya sama Yusuf buta terus bisa kembali sembuh lagi, ya akhirnya mereka hidup lagi bahagia. Setelah berapa tahun itu hikmahnya? Musibahnya dicemplungkan sumur, tapi hikmahnya baru kelihatan setelah sekian puluh tahun. Hadirin. Ya. Makanya ketika orang itu beriman kepada Allah, berusaha untuk menjaga keimanannya, janji Allah apa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah khawatir masa depannya, mereka tidak akan pernah bersedih hati atas takdir yang menimpanya. Ma'asyiral muslimat a'azzakumullah, ini diantara ayat yang menjelaskan bahwa orang yang istiqomah itu Allah berikan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, dan selalu istiqomah itu disebut Allah setelah iman. Ya, dalam surat lain, misalnya dalam surah Fussilat ayat ke-30, Allah juga katakan dengan hampir redaksi yang sama, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Dan orang-orang yang beriman mengatakan dirinya rabbunallah, Allah adalah Rabb kami, kan beriman berarti. Tsumastaqamu, kemudian berusaha istiqamah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Malaikat akan turun kepadanya sambil membisikkan ke dalam jiwanya, alla takhafu wala tahzanu. Kalau Anda buka tafsirnya, maka Anda akan dapatkan sebagian ulama mengatakan kapan malaikat ini turun untuk membisikkan ke dalam jiwa mereka, jangan takut, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Sebagian ulama mengatakan sepanjang hidupnya malaikat selalu berdatangan kepadanya. Maka lihat orang-orang yang soleh itu, pandangannya teduh gitu ya, kayaknya punya masalah tapi cukup disimpan untuk dirinya, orang lain tidak tahu. Hutangnya banyak seperti hutang kita, tapi apa? Bagi dia orang lain tidak perlu tahu. Karena apa? Malaikat yang memotivasi dirinya. Ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Sebagian lain ulama mengatakan malaikat ini akan diturunkan Allah saat sakaratul mautnya, agar dia dipastikan oleh Allah meninggal dalam keadaan menggenggam erat keimanannya. Hadir, dimotivasi sampai detik terakhir dalam hidupnya agar dia tetap menggenggam keimanannya. Masya Allah, tabarakallah. Dalam ayat lain misalnya dalam surah Al-Jin, buka dalam surah Al-Jin di ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya ya, bahwa makhluknya Allah, hambanya Allah ini terbagi menjadi dua. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, di ayat 14-nya. Dan dari golongan kami ini ada yang muslim dan ada yang melampaui batas. Redaksi ini memang redaksinya ya, redaksinya golongan jin ya. Tapi jin kan hambanya Allah juga seperti manusia. Ya kira-kira samalah, kehidupan jin itu dengan kehidupan manusia sama. Ada yang jahat, ada yang beriman. Lah ini jin-jin ini berkata, wa anna minal muslimina wa minnal qasidun, wa anna minna al muslimuna wa minnal qasidun. Dan di antara kami ada yang muslim, ada juga yang menyimpang. Ya. Wa man aslama fa ulaika taharrau rasyada. Dan yang beriman maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Kalau yang beriman nih. Wa ammal qasituna, ayat ke-15, adapun yang menyimpang dari kebenaran, fakanu li jahannama hataba, maka mereka menjadikan dirinya sebagai bahan bakar api neraka.
Orang yang menyimpang itu dari kebenaran, mereka sedang mempersiapkan dirinya untuk jadi bahan bakar api neraka, kata Allah. Lalu lihat setelahnya, wa allawistaqamu 'ala thariqah, dan sekiranya mereka yang tetap berada di jalan yang lurus, istiqomah. Ya, orang-orang beriman yang sudah menyatakan dirinya muslim terus mereka istiqomah, ya. Wa allawistaqamu 'ala thariqah la asqainakum ma'an ghadaqa. Niscaya kami Allah akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Dalam tafsirnya, makna air yang cukup adalah rizki yang melimpah, hadirin. Tadi pembawa acara kita mengatakan datangnya kita di tempat ini adalah rizki dari Allah. Jadi rizki itu tidak melulu gaji, hadirin. Rizki itu tidak melulu pendapatan bulanan, nafkah dari suami, tidak hanya itu. Rizki itu waktu yang luang, badan yang sehat, pikiran yang tenang, waktu untuk keluarga, semuanya itu adalah rizki. Kefahaman kita tentang ilmu itu semuanya adalah rizki. Maka orang-orang yang istiqomah, kata Allah apa? La asqainakum, aku beri dia minuman dengan air yang cukup. Jadi dimajaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang banyak itu dengan air minum. Karena kebutuhan paling primer seorang manusia itu apa? Air, hadirin. Bahkan manusia ini setengahnya adalah air. Ya. Makanya Allah jadikan setiap makhluk hidup itu juga dengan air, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya aku akan beri minum mereka dengan air yang cukup, maksudnya apa? Rizki yang berlimpah yang dibutuhkan oleh orang yang istiqomah ini, ya. Yang enggak terlalu dibutuhkan tidak dikasih sama Allah, yang dibutuhkan aja tapi banyak, ya. Maka lihatlah dari ayat-ayat dan dari hadis tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita diberi iman sama Allah, lalu kita berusaha untuk menjaga keimanan ini dengan istiqomah, semua urusan kita beres, jadi semua urusan kita terlihat mudah. Karena apa? Karena Allah ikut campur untuk menyelesaikan urusan kita. Karena itu kita harus paham apa saja kaidah-kaidah dalam istiqomah ini. Ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Muhsin bin Abdul Razzaq Al-Badar, hafizahullah ta'ala. Beliau masih hidup, ulama yang sangat dikenal di negeri Saudi, ya. Beliau menulis buku judulnya Asru Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah penting di dalam istiqomah. Nah, insyaallah kita akan membahasnya satu persatu. Jika hari ini tidak selesai, maka semoga bisa kita lanjutkan di bulan depan. Tapi semoga saya berharap bisa selesai dalam satu pertemuan agar bisa langsung kita amalkan, ya. Karena kalau kita tunda nanti khawatirnya apa? Khawatirnya usia kita tidak sampai bulan depan, ya. Sehingga belum sampai kita praktekkan, ya, dan kita terlambat untuk mengamalkannya. Nah, ada kaidah-kaidah penting dalam istiqomah ini, ya. Agar apa? Agar kita bisa menjaga keimanan kita dalam istiqomah itu ada 10 kaidah penting. Yang 10 ini harus diketahui oleh seorang mukmin. Apa saja 10 itu? Yang pertama, kata beliau hafizahullahu ta'ala, haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Hakikat istiqamah adalah dengan menapaki manhaj yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hakikat istiqamah adalah dengan menapaki manhaj. Manhaj itu apa, Bu? Metode, cara, ya. Metode atau cara itu manhaj. Menapaki manhaj yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah
sesuai pemahaman para sahabat. Hakikat istiqomah itu menapaki jalan yang benar kan tadi kan, secara definisi tadi. Lah jalan yang benar itu bagaimana? Jalan yang benar itu adalah jalan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Parameternya itu Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Inilah yang kita sebut dengan salafus sholih. Ya, tidak boleh kita nafsirkan Quran atau memahami hadis dengan kesimpulan pribadi kita, tidak boleh. Harus dengan pemahaman para ulama terdahulu yang sanadnya bersambung, sehingga ilmu itu betul-betul dijaga oleh mereka. Ya. Lah ini kaidah pertama. Jadi kalau kita mau istiqomah, kita harus benar jalannya dulu. Jalan yang kita pilih itu harus benar. Tidak boleh kita nyali jalan yang kira-kira yang ini nih yang lurus. Saya udah istiqomah kok. Ya. Tapi ternyata melenceng dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Lah, kaidah pertama ini seakan-akan para ulama ingin memberikan satu pengertian kepada kita, kalau mau istiqomah berarti jangan jauh-jauh dari ilmu. Harus terus-menerus belajar. Ini kunci pertamanya. Karena hakikat istiqomah itu harus apa? Harus menapaki jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat. Makanya kalau mau istiqomah harus dekat dengan ilmu, harus terus belajar, ya, harus terus pingin tahu siapa ya, ini apa ya, hukumnya apa ya, ya boleh atau enggak ya. Kalau boleh mengapa? Apa maslahatnya dalam kehidupan kita? Ini kenapa dilarang sama syariat ya? Terus kita menggali ilmu, terus kita dekat-dekat dengan ahlul ilmi, dekat-dekat dengan majelis ilmu. Karena itu syarat dari istiqomah. Ya, dan ini kaidah yang paling pertama yang disebutkan para ulama. Ya. Agar kita tahu yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang boleh dan tidak boleh. Ya, itu dengan ilmu kan. Ilmu itu kan pembeda mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya. Mana yang ilmu juga yang bisa menjadikan kebiasaan itu menjadi pahala. Ya. Seorang ketika sudah tahu ilmunya bisa merubah yang tadinya hanya kebiasaan jadi pahala. Ya. Orang biasa duduk-duduk, ya, nongkrong di pinggir jalan. Sebelum tahu ilmunya, dia hanya mendapatkan faedah hiburan saja, duduk di samping jalan ngobrol sama kawan. Tapi setelah tahu ilmunya, sama nongkrongnya, sama duduk-duduknya, tapi dia bisa melihat peluang-peluang pahala di situ. Oh, sambil ngobrol sama kawan, sambil diajakin untuk baik. Sambil ngobrol sama kawan, azan berkumandang, yuk sholat dulu nanti nongkrong lagi. Ada celah-celah peluang-peluang untuk mendapatkan pahala orang kalau tahu ilmunya, ya. Jadi ilmu itu yang merubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Kebiasaan menjadi ibadah, itu ilmu. Ya. Orang mandi, sama-sama mandi, yang tahu ilmunya dan yang enggak tahu ilmunya itu beda. Orang yang tahu ilmunya, ada yang mandinya itu memang untuk mengangkat hadas. Mandi janabah namanya, bisa mengangkat hadas. Tapi kalau belum tahu ilmunya ya sudah gebiar-gebiar tapi tidak terangkat hadasnya karena tidak memenuhi rukunnya. Seperti itu ya. Orang berpakaian, sama-sama berpakaian, dari dulu sebelum mengenal ilmu dia sudah menutup aurat. Setelah mengenal ilmu dia faham bahwa berpakaiannya ini untuk menutup aurat, dan menutup aurat itu adalah kewajiban. Dapat dia amalan wajib, pahalanya dapat selama dia menutup auratnya. Ya. Sehingga ilmu ini hadirin dimuliakan Allah yang menjadikan seorang itu istiqomah, karena nilai pahalanya itu surplus terus tambah. Kalau surplus, malaikat laporan ke Allah, Allah ridho kepada hamba ini, Allah akan jadikan jalannya terus terbuka untuk istiqomah. Ya. Jadi kaidah yang pertama, jangan jauh-jauh dari ilmu hadirin. Ya, harus terus belajar. Sampai kapan? Sampai nafas terakhir kita. Ya.
ilmu Allah terlalu luas untuk kita berhenti terus akhirnya dari belajar. Ya, harus terus belajar, harus terus menggali ilmu. Dan ilmu sendiri ini, masya Allah, kajian kita ini sudah lengkap sebenarnya. Ilmu yang dipelajari 4 pekan itu ilmu fardu ain semua. Ya, akidah, fikih sama Ustadz Abdul. Ya, akidah sama Ustadzah Elvi, ya. Ustadzah Elvi kan namanya, Ustadzah Elvi. Ya. Terus akhlak di pekan kedua, Ustadzah Evi juga akhlak itu. Zikrul maut itu kan akhlak, tazkirah itu. Mengingatkan kita kepada kematian agar amalan kita ini kita lebih berhati-hati dalam bertindak tanduk. Jadi 3 ini ya harus dikejar terlebih dahulu karena ini ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu ilmu wajib. Kalau kita tidak belajar ilmu ini, kita nanti ditanya sama Allah. Ya, ilmu fardu ain apa? Akidah. Yang kedua apa? Fikih. Fikih itu nanti dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama ibadah, bagian kedua muamalah, bagian ketiga nikah, bagian keempat jinayah. Jinayah ini hukum pidana. Ya. Kalau melanggar ini hukumannya apa? Potong tangan, rajam, apa itu ada di jinayah. Tapi fikih yang fardu ain 3 pertama. Fikih ibadah, fikih muamalah, sama yang ketiga fikih nikah. Ya. 3 ini yang fardu ain. Kalau yang jinayah fardu kifayah saja. Selama ada orang yang mempelajarinya, gugur kewajiban kita. Baru yang ketiga adalah memperbaiki akhlak. Ya, akhlak kita kepada Allah. Termasuk pembahasan istiqomah ini pembahasan akhlak. Karena ini mengenai hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada manusia. Ya, hubungan kita kepada Allah dan manusia. Nah, ini harus kita pelajari terus hadirin. Cari porsi-porsi kajian-kajian di kota kita ini, ya, habiskan dulu 3 ini. Ya. Misalnya Anda ambil akhlak di kajian ini atau ambil akidah di kajian yang lain, silahkan. Semuanya terbuka lebar, ya. Dan ilmu Allah bukakan di zaman kita ini selebar-lebarnya, tinggal kita mau ambil atau tidak. Dan ini kunci istiqomah ternyata dalam kaidah pertama, ya. Kaidah kedua penjabarannya tidak usah terlalu panjang, ya. Nanti tidak selesai, ya. Kaidah kedua, la takunul istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillah, kata beliau. Istiqamah tidak akan terwujud kecuali lillah. Lillah itu apa? Karena Allah. Jadi amalan kita ini ya akan menjadi amalan yang akhirnya ya cuman anget-anget aja. Terus setelah itu adem lagi. Ya. Tidak jadi istiqomah kalau tanpa lillah. Tanpa amalan kita ini memang amalan yang karena Allah. Wa billahi. Billah itu maksudnya memohon pertolongan kepada Allah. Menyertakan Allah, billah, dengan Allah kan, billah itu artinya. Di setiap amalan kita harus mohon pertolongan kepada Allah. Karena kalau kita tidak ditolong dalam beramal, kita tidak mungkin bisa beramal. Dan tidak mungkin bisa datang ke kajian pagi ini kalau tanpa pertolongannya Allah. Ya. Pertolongan Allah bikinkan kita waktu yang luang. Ya. Karena ada saja di pengajian itu, Bu, ya. Mau berangkat, anak rewel. Mau berangkat, tamu datang, masya Allah. Ya. Mau berangkat, ternyata ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Sudah datang, ditelepon, ada keadaan darurat harus pulang. Ya. Lah waktu saja kita ditolong sama Allah. Maka istiqomah ini tidak akan terwujud, 1 illa lillah, kecuali karena Allah. 2 billah, memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, wa ala amrillah, ya, di atas jalan yang benar.
di atas jalan yang benar. Yang kedua dan tiga sudah kita jelaskan. Yang paling penting adalah justru yang pertama. Kaidah kedua ini seakan-akan para ulama mengisyaratkan kepada kita, kalau kita mau istiqomah harus amalannya lillah, harus amalannya karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain kita dapatkan, kita berhenti untuk beramal. Kita beramal untuk dunia kita dapatkan, kita berhenti amalannya. Kita beramal untuk pujian, ketika dipuji kita gas hadirin. Enak kayaknya dipuji nih. Memang enak hadirin dipuji itu. Ya. Rasanya itu kayak ketagihan gitu kalau dipuji itu. Ya, ada zat-zat adiktifnya gitu. Pujian itu, ya. Nagih. Upload, set, like, komennya Masya Allah, Ibu sekarang solihah sekali ya Mbak, Masya Allah, istiqomah ya. Oh, yang muji aja nasihatkan istiqomah. Ya, itu luar biasa. Ya, lah orang itu kalau dia beramal karena pujian, sudah sepi pujian untuknya, dia akan berhenti beramal. Sedangkan orang yang beramalnya untuk Allah, sebelum surga dia dapatkan, dia tidak akan berhenti beramal. Istiqomah akhirnya tuh. Ya. Maka kaidah kedua ini seakan-akan para ulama ingin memberikan pesan kepada kita, kalau kamu ingin istiqomah, jagalah keikhlasanmu. Jaga keikhlasan ini. Jaga keikhlasan. Ya. Beramalnya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Ya. Ulama dulu ketika menjaga amalannya itu luar biasa, Bu. Ada seorang ulama tabi'in namanya Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullahu ta'ala. Kana yusalli fi baitih. Abdurrahman bin Abi Layla ini sering sholat di dalam rumahnya, sholat malam maksudnya. Ya. Fa idza sya'ara an-nas dakhala baitahu qata'a salatahu. Abdurrahman ini kalau lagi khusyuk sholat di sepertiga malam, dia merasa ada suara manusia mendekati kamarnya, temannya atau keluarganya. Derap langkahnya kan kedengeran kalau malam hari. Qata'a salatahu, dia batalkan sholatnya. Ya. Wa nama ala firashihi ka'annahu naim, dia pura-pura tidur di atas kasurnya. Ya. Falamma dakhala alaihi dakhil, kemudian kawannya masuk ke kamarnya, fayaqul, kawannya komentar, hadza la yaftur minan naum wa ghalibu waqtihi ala firasi. Orang ini kalau malam tidak pernah bangun, tidur melulu, ya. Waktunya habis di tempat tidurnya. Temennya komen begitu, hadirin. Fama alimu annahu yusalli wa yukhfi dzalika alaihim. Tidak ada satupun orang yang tahu semasa hidupnya bahwa dia ini sebenarnya menjaga amalannya dengan menyembunyikan itu. Aslinya dia sholat. Kalau kita jadi Abdurrahman bin Abi Layla, untuk jaga niat sampai batalkan sholat, kerukupan, selimut, orangnya masuk ke kamar kita, terus komen seperti itu, terima atau enggak? Wah, bangun, ora ngerti, asin iki aku tangi, ya. Kamu nggak tahu, ini saya tuh jaga keikhlasan saya, malah nggak ikhlas kan, ya. Atau malah kita nggak kepikiran batalkan sholat, ya, malah di banter-banter ke suarane, ya. Ya. Hari ini begitu, kita hidup di zaman semua orang ingin mempertontonkan amalannya. Pengen bukti, buka WA story Anda sekarang. Kayak sepur hadirin, WA story. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aja ceritanya. Semua hal dipublikasikan. Dari bangun, jereng sajadah, wudu, HP-nya taruh sini wudu, Masya Allah, ya. Belanja, ya kan? Terus ketemu pengajian. Khairlah kalau kita ingin memotivasi orang lain untuk dakwah.
memang beda-beda tipis, tergantung niat kita kan, lagi-lagi soal keikhlasan. Ya. Tapi hari ini kita memang hidup di zaman semua orang ingin populer. Padahal ulama dulu itu takut kepopuleran hadir. Ya, ulama dulu itu prinsipnya kalau ada orang lain yang maju, orang lain maju. Jangan saya. Ya. Dia maju itu untuk menggugurkan fardu kifayah saja karena yang enggak ada yang lain. Ya. Dia tampil itu karena untuk itu, karena menjaga ikhlas itu sulit hadirin. Kata Rasulullah apa? Man istata'a 'alaikum khib'un minal amali shalih, man istata'a minkum al khib'u minal amali shalih faf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan, maka lakukanlah. Karena itu lebih menyelamatkan keikhlasan kita. Ya. Dalam hadis lain apa? Orang yang nanti akan dinaungi Allah di hari tidak ada naungan di dalamnya apa? Orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Saking perimpennya itu. Bukan setiap sedekah tangannya dimasukkan begini, bukan maksudnya. Itu kiasan saja. Ya. Bahwa dia betul-betul takut amalannya ini sia-sia karena imannya atau ikhlasnya ini goyah, niatnya goyah. Ya. Walaupun memang ada kalanya amalan itu memang harus ditampakkan. Ya. Jadi amalan itu tidak semuanya harus disembunyikan. Kadang ada amalan-amalan yang sifatnya syiar. Anda pakai jilbab itu tidak boleh disembunyikan. Jangan setelah selesai pengajian ini Anda pulang terus ketemu saya tidak pakai jilbab. Loh Bu, tidak pakai jilbab. Saya jilbabannya di dalam rumah Ustaz. Takut riak katanya. Masya Allah, ya. Salah. Ada sifatnya syiar harus ditampakkan. Ada yang sifatnya sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ya. Para ulama dulu, bahkan Rasulullah, ya, dalam hadis yang banyak disebutkan dalam kitab Bulughul Maram tuh, Rasulullah kalau sholat sunnah itu tidak di masjid, pulang dulu ke rumah. Terutama di sholat-sholat yang banyak jamaahnya. Sholat maghrib, sholat Jumat, itu Rasulullah sholat sunnahnya di rumah. Kata para ulama, ya laki-laki karena untuk menjaga niat Rasulullah ngajari kita, ya, ngajari kita. Insya Allah. Banyak kisah para ulama terdahulu tentang bagaimana mereka menjaga keikhlasan ini dalam beramal. Cucunya Ali radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah punya anak Fatimah. Sayyidah Fatimah nikah sama Ali. Ali punya anak dua kan, Hasan dan Husain. Husain punya anak tiga. Tiga-tiganya dinamakan Ali. Ali Akbar, Ali Ausat, sama Ali Asghar. Jadi ketiga putranya Husain ini yang masih hidup tinggal yang pertengahan, Ali Ausat ini. Yang keduanya gugur bersama Husain, ya. Makanya habaib para keturunan Nabi hari ini turun dari keturunannya Ali Ausat ini atau Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini punya amalan yang luar biasa yang diketahui setelah dia wafat. Setelah wafat, sanak saudara semuanya kumpul, keluarga kumpul, saatnya memandikan jasadnya di punggung sebelah kanan atau kiri saya lupa, itu ada bekas memar di punggungnya. Semua keluarganya tidak ada tahu, anaknya tidak ada yang tahu, istrinya tidak tahu kalau ada bekas memar di sini. Akhirnya rahasia itu tidak terungkap apa sebab memarnya. Selesai disemayamkan, selesai 1 hari, 2 hari, 3 hari, ternyata ada yang beda di kota Madinah. Para fuqara Madinah ketemu, kumpul. Ada yang beda enggak setelah meninggalnya Ali Zainal Abidin di rumahmu? Ada. Kalau saya ada. Loh apa? Setiap pagi ba'da subuh, sebelum kami berangkat sholat subuh, di depan rumahku selalu ada gandum. Ya. Oh iya, di tempatku juga sama. Ternyata keresahan mereka sama. Sampai akhirnya disimpulkan berita itu sampai kepada keluarga Ahlul Bait, kepada keluarga Nabi. Ternyata betul, Ali Zainal Abidin itu selama hidupnya bangun di malam hari, jinjit-jinjit keluar dari rumahnya, datang ke gudang gandumnya untuk membagikan gandumnya ke rumah-rumah para fuqara di Madinah, tanpa satu orang pun yang tahu. Baru ketahuan setelah meninggal. Sebegitu ulama itu menjaga amalannya hadirin, agar jangan sampai ketahuan orang. Ya. Jadi kalau mau istiqomah sekali lagi,
ya, amalannya harus lillah, harus untuk Allah saja, harus karena Allah saja, jangan karena yang lain. Karena yang lain itu mudah hilang, ya, sementara saja. Kalau tujuan kita sementara, maka amalan kita juga akan sementara. Kalau tujuan kita abadi, Allah, surga, akhirat, maka amalan kita juga akan abadi. Amalan kita akan terus langgeng. Amalan kita akan terus kita lakukan secara kontinu. Begitu. Itu kaidah yang kedua. Selanjutnya kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, istiqamatul jawarihi biistiqamatil qalbi. Kata beliau, istiqamahnya badan tergantung dengan istiqamahnya hati. Istiqamahnya badan itu tergantung dengan istiqamahnya hati, hadirin. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah iman seorang itu bisa istiqomah kecuali hatinya harus istiqomah dulu. Ya. Maka kaidah yang ketiga ini, para ulama ingin memberikan isyarat kepada kita, kalau mau istiqomah dalam beramal sampai akhir hayat kita, jagalah hatimu. Harus pintar-pintar menjaga hati. Nah, perjalanan kita menuju akhirat itu kita tidak membutuhkan fisik yang kuat, tidak membutuhkan kaki yang kokoh, tidak membutuhkan zahir yang luar biasa, tidak. Yang kita butuhkan adalah hati yang tunduk kepada Allah. Ya. Karena alangkah banyak orang yang sakit, hatinya tunduk kepada Allah, Allah matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Dan orang-orang menyaksikan ini calon menghuni jannah. Tidak butuh fisik yang kuat. Berapa banyak orang yang tidak berharta, tapi dengan kefakiran dan kemiskinannya itu menjadikan dia qanaah. Padahal secara sponsor harusnya orang kaya itu lebih berpeluang masuk jannah. Ya. Dengan hartanya, dengan kemudahannya, aksesnya mudah, mau kajian tinggal datang, ya, kerjaan sudah jalan sendiri, ya. Itu menunjukkan bahwa ternyata parameter kesuksesan kita sampai ke negeri akhirat itu, sampai ke destinasi terakhir kita surga, itu bukan dengan fisik, hadir, tapi dengan hati, ya. Maka kalau kita tahu bahwa kunci istiqomah yang ketiga itu adalah hati, maka kita harus tahu cara menyehatkan hati kita. Cari nutrisi-nutrisi hati. Nutrisi hati, zikrul maut, ya. Ada nutrisi hati banyak di sini. Kitab Tazkirah itu saya sudah khatam, isinya nutrisi hati tok itu. Perjalanan manusia dari mulai sakaratul maut sampai surga neraka. Ya. Itu luar biasa. Zikrul maut, baca Quran, zikir, ya, ketemu sama orang-orang soleh, ya. Banyak nutrisi-nutrisi hati yang kita sering dapatkan materinya. Yang tidak kalah penting adalah menjauhkan hati kita dari penyakit hati. Ibnu Qayyim mengatakan hati kita itu seperti tanaman ini, Bu. Tanaman beneran enggak ini? Tanaman itu bisa hidup dan sehat kalau ada dua faktor. Faktor pertama dikasih nutrisi, dikasih pupuk, ya. Terus medianya harus media yang bagus, ya. Matahari cukup, ya. Terus tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya. Kalau pokoknya harus ada nutrisinya. Hati juga begitu, harus ada nutrisi. Faktor yang kedua menjadikan tanaman sehat itu apa? Terhindar dari hama, kan? Terhindar dari penyakit. Percuma kita kasih pupuk banyak-banyak, tapi ternyata hamanya tidak kita hindarkan, sakit juga dia, ya. Makanya cara kedua adalah dengan menghindarkan dari penyakit hati, ya. Jangan mudah marah, jangan mudah dendam, mudahlah memaafkan, mudahlah berhusnudzon kepada kesalahan saudara kita. Jadikan hati kita damai.
Ya, kalau mau berdamai sama orang lain kita harus berdamai dulu dengan hati kita. Ya, selesaikan dulu urusan hati kita. Ya. Agar apa? Agar hamanya hilang. Karena kalau kita punya penyakit hati, saya sering katakan ya, marah itu bukan dari setan, Bu. Marah itu urusan kita pribadi. Baru setelah marah, setan lihat peluang tuh, marah tuh hatinya itu. Dikuasailah hati kita. Setelah marah itu adalah urusan setan. Makanya ada orang setelah marah apa? Berkata kotor. Setelah marah apa? Bunuh. Setelah marah merampas haknya orang lain. Setelah marah dolim. Itu kerjaan setan karena berhasil menguasai hati kita. Tapi marah itu urusan kita. Kita bisa meredam enggak ini urusan marah kita. Imam Al-Ghazali pernah didatangi oleh muridnya berkata, Imam, aku sudah jaga zikir pagi sore, sudah baca Quran, tapi setan kok selalu menguasai hatiku ya. Apa jawaban Imam Al-Ghazali? Wahai muridku, bagaimana engkau menghalau anjing dengan tangan kananmu sedangkan tangan kirimu memegang tulang? Anjingnya datang apa lari, Bu? Malah mendekat. Sama setan juga begitu. Kayaknya kita ayat kursi, zikir sobah masa, kumpul sama orang-orang solih, ya, baca Quran, tapi kalau ternyata kita punya penyakit hati, setan itu tergoda untuk menguasai hati kita. Saya sering katakan, kadangkala yang menggoda, ya, yang menggoda itu bukan setan, tapi yang menggoda itu kita. Jadi kita tidak tergoda setan, tapi malah setan tergoda dengan kita. Dan kadang kita ini playing victim, ya. Wah, aku habis maksiat nih, digoda setan. Setan itu minder, Bu. Lah aku udah ngopo-ngopo kok wis disalahke, gitu kira-kira. Ya. Karena kadang-kala yang menggoda setan itu kita, bukan setan yang menggoda kita. Karena apa? Ada penyakit hati dalam diri kita, ya. Maka bersihkan dari penyakit hati. Resepnya 2 saja, Bu. Kalau saya resepnya 2, biar penyakit hati ini hilang. 1, mudah memaafkan. 2, mudah husnudzon. Ya. Ada kesalahan saudara kita, sudah dimaafkan lah. Kita juga sering salah kok. Kita juga manusia sama dengan dia. Dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Memaafkan itu berat, makanya pahalanya besar. Wis dimaafkan aja, enggak apa-apa. Ya. Suatu hari kita juga mungkin bisa melakukan kesalahan kepadanya. Yang kedua, husnudzon. Kalau saudara kita melakukan kesalahan, carikan uzur atau permakluman. Dia kok nggak datang pengajian ya? Padahal dulu sregep pengajian. Ya, saya ketoke males. Jangan hadirin. Carikan uzur, carikan maklum. Oh, mungkin dia anaknya rewel di rumah. Ya. Kok ternyata anaknya wis gede-gede. Ya, oh mungkin suaminya dari luar kota baru datang. Loh, suaminya nggak dari luar kota, kerjanya di dalam kota. Carikan uzur yang ketiga. Kata para ulama, a'ti sadiqaka sab'ina uzron. Berikan kepada sahabatmu, saudaramu 70 uzur. Satu persatu. Mentah 1 ganti yang kedua, mentah kedua ganti 3, 4, 5, 6 sampai 70 mentah semua. Kalau 70-70-nya mentah uzur permaklumanmu, maka katakan kepada dirimu, oh mungkin uzur yang ke-71 saya tidak tahu. Oh, Masya Allah. Orang begitu damai hidupnya, Bu. Ya, kita ini kadang sibuk ngurusi orang lain, hadirin. Ya. Padahal urusan sama diri kita sendiri ini mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan. Kita sibuk mencurigai orang lain, kita tidak pernah mencurigai diri kita sendiri. Ya. Curigai diri kita sendiri. Untuk mengetahui aib seseorang, kita tidak butuh teropong, kita hanya butuh cermin, hadirin. Ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jaga hati yang ketiga. Sudah habis waktunya, baru 3 ya. Cepat ya. Iya. Sudah 3 dulu aja, Bu ya. 3 dulu, insya Allah nanti kita lanjut. 3 amalkan dulu. Loh, berapa? Sampai jam berapa? 10. Lanjut. Iya. Baik. Ya sudah, lanjut. Saya mengikuti jumhur saja. Yang keempat, sampai 5 lah ya, biar jadi 2 episode.
Yang keempat, al-istiqamatu tata'allaku bin niyyati wal af'ali wal aqwal. Ini kaidah keempat. Istiqamah itu sangat berkaitan dengan 3 hal. Satu, niat tadi ya, menjaga keikhlasan tadi. 2, perbuatan kan dengan anggota tubuh kita. Anggota tubuh dipengaruhi hati. Tadi sudah dibahas di kaidah ketiga ya. Yang ketiga adalah lisan atau perkataan. Lisan atau perkataan. Saya ulangi, istiqomah berkaitan dengan 3 hal. Niat, perbuatan, dan perkataan atau lisan. Kaidah ini melengkapi kaidah-kaidah sebelumnya. Para ulama ingin memberikan satu isyarat penting kepada kita. Kalau mau istiqomah harus bisa jaga lisan, hadirin. Harus bisa jaga lisan. Ya. Karena orang yang tidak bisa menjaga lisannya, bisa dipastikan dia tidak akan istiqomah. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Karena hadis riwayat Ahmad tadi ada lanjutannya. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Iman seseorang tidak akan istiqomah, kata Rasulullah, kalau hatinya tidak istiqomah. Hati seseorang tidak akan istiqomah kalau lisannya belepotan, hadirin. Kalau lisannya tidak istiqomah, lisan itu representasi hati, hadirin. Lisan seseorang kalau tidak dijaga, hatinya rusak. Hati kalau rusak, pikirannya rusak. Pikiran kalau rusak, tindakannya pasti rusak. Makanya parameter peradaban itu kan lisan toh, bahasa toh. Parameter peradaban itu baik atau tidak itu bahasa. Semakin baik bahasa suatu kaum, semakin tinggi peradabannya. Ya. Makanya lihat peradaban imperium manapun, kalau bahasanya baik pasti peradabannya baik. Fir'aun itu punya bahasa Mesir kuno kan ya, punya abjad Mesir kuno. Kalau Anda datang ke Mesir, Anda akan tahu betapa Fir'aun itu betul-betul cerdas. Makanya peradabannya baik, karena punya bahasa yang baik ya. Islam itu mengapa punya konsep peradaban yang luar biasa? Karena memang ada Al-Quran. Tingkat bahasa yang paling tinggi dalam bahasa Arab itu bahasa Al-Quran ya. Maka sama ketika kita ini pingin peradaban kita baik, attitude masyarakat kita baik, atau dimulai dari keluarga kita dulu, maka lisan kita juga harus baik. Kalau lisan tidak dijaga tadi, lisan itu mempengaruhi hati, hati mempengaruhi pikiran, pikiran jadi tindakan, tindakan satu berkumpul dengan tindakan yang lain jadi peradaban. Makanya gampang kalau Anda ingin beli tanah atau beli rumah itu, sebelum Anda datang ingin tahu lingkungannya, duduk aja di angkringannya malamnya. Terus lihat aja apa yang dibicarakan itu. Itulah peradaban wilayah situ. Yang dibicarakan hanya soal hal-hal yang tidak senonoh, ya itu memang kondisi masyarakatnya begitu. Apa yang dibicarakan lisan ini mempengaruhi keistiqomahan kita. Ya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," jika waktu pagi tiba, ya, "fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan." Semua anggota badan itu menyatakan ketundukannya kepada lisan. Lalu semua anggota badan kita ini berkata, "Fatakul ittaqillah fina." Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah terkait dengan kami, karena kami hanya mengikutimu. Ya. Fa inna ma nahnu bika. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu istiqomah wahai lisan, kami juga istiqomah. Ya. Wa in i'wajadta i'wajadna. Kalau kamu hendak istiqomah, kamu melenceng, kami pun akan melenceng. Ya. Betapa banyak kisah-kisah orang terdahulu yang akhirnya ditelungkupkan Allah masuk ke dalam neraka karena sebab lisannya. Fir'aun itu masuk neraka kan karena sebab lisannya.
Karena dia berkata apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Rob kalian yang paling tinggi. Masuk neraka. Qarun masuk neraka gara-gara lisannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua kesuksesanku, hartaku ini karena kecerdasanku. Dia lupa bahwa ini adalah rahmat dari Allah. Masuk neraka. Rasulullah itu pernah marah besar kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha gara-gara ibunda Aisyah cemburu sama istrinya Rasulullah namanya Sofiyah. Terus bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah engkau ada di antara istri-istrimu yang posturnya pendek ya Rasulullah?" Karena ibunda Sofiyah ini keturunan Yahudi. Orang Yahudi enggak seperti orang Arab ya. Orang Arab kan tinggi-tinggi. Posturnya pendek sendiri. Namanya Sofiyah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, berhentilah. Sesungguhnya perkataanmu barusan itu apabila dimasukkan ke dalam lautan, maka sucinya air lautan akan menjadi najis kesemuanya. Marahnya Rasulullah itu karena sebab apa? Tidak bisa jaga lisan tadi. Ya. Makanya hati-hati dengan lisan ini. Ya. Hati-hati dengan lisan. Ya. Kenapa wanita itu kalau nangis yang ditutup ininya, Bu? Ya. Kalau laki-laki gini, karena dosa paling banyak dengan lisannya. Dia menangis karena lisannya. Kalau laki-laki begini, karena dia menangis karena ya matanya. Matanya sering digunakan untuk bermaksiat. Ya, lah itu yang keempat. Jaga lisan kalau mau istiqomah. Ya. Ketemu orang baru, ngelek-ngelek saudaranya yang lain, wis bisa dipastikan ini orang tidak benar. Sama orang baru aja bisa menjelek-jelekkan saudaranya yang lain. Ya. Anda ancaman setelahnya. Anda orang setelahnya yang akan dibicarakan. Jadi hati-hati betul dengan menjaga lisan ini. Ya. Saling menasihatilah. Daripada kita ini sibuk dengan dosa lisan kita, kita zikirlah. Ya. Zikir itu mengurangi dosa lisan. Ya. Dosa lisan itu terkurangi dengan banyak zikir, istighfar, sholawat, takbir, tahmid, tahlil, ya, tasbih seperti itu. Yang kelima, al-istiqamatul matlubatu minal abdi hiya as-sadadu wal muqarabah. Ini apa? Ini kaidah yang kelima. Al-istiqamatul matlubah, istiqamah yang diminta Allah dari seorang hamba. Istiqamah yang diminta Allah dari seorang hamba hiya adalah as-sadadu wal muqarabah. As-sadad itu terus menerus, al-muqarabah itu sekuat kemampuan, terus menerus dan sekuat kemampuan atau maksimal. Jadi istiqomah itu dikatakan istiqomah kalau memenuhi dua syarat ini, terus menerus, sekuat dengan kemampuan kita, maksimal. Artinya kalau maksimal tok, ndak terus menerus, belum dikatakan istiqomah. Sedekah jeriat langsung 5 juta, blek 5 juta. Terus besok libur setahun karena merasa aku 5 juta, liane 5.000, misalnya begitu, ini belum istiqomah. Karena baru sekuat kemampuan. Sebaliknya terus menerus saja, tapi tidak sekuat kemampuan, ini juga belum istiqomah. Cari aman akhirnya dia, tidak maksimal, ya. Cari aman saja, ya. Ya, terus akhirnya yang penting ngaji, tapi ngaji ini nggak maksimal, ngajinya ngantuk, ya, ngajinya main HP sendiri. Ini enggak di Humairah, enggak ada di sana ya, di sana, ya, di sana, ya. Jadi begitu. Jadi dua ini harus ada, terus menerus dan maksimal, ya. Makanya gimana agar bisa maksimal, ya. Agar bisa maksimal itu bagaimana? Para ulama kasihkan dua cara biar bisa maksimal. Satu, harus dipaksa. Harus dipaksa. Kalau mau maksimal dalam beramal, satu harus dipaksa. Ya. Memang kalau kita baru nyoba satu amalan itu memang harus dipaksa dulu. Misalnya kita termasuk yang baru-baru ngaji nih, memang harus dipaksa dulu. Ya, wis daftar sik wis gak apa-apa. Ya. Daftar sik, ora ketang aku durung vaksin ditolak ya terakhir. Sing penting daftar sik gitu ya.
daftar dulu ya. Dipaksa, mau qiyamul lail, jarang sholat tahajud, dipaksa, harus dipaksa. Tidur harus di awal waktu, sebelum tidur wudu dulu. Ya, pasang alarm. Jangan satu HP hadirin. 2 atau 3, pasang semua di jam yang berurutan. 3 lebih 10, 3 lebih 15. Ya, sehingga kamar kita itu memang betul-betul ya rame itu ya. Dan HP-nya jangan ditaruh di samping kita. Karena kalau di samping kita itu tangan kita otomatis ya. Iya benar ya. Jadi dijauhkan agak-agak di meja dandan gitu ya. Terus Anda tidur. Jadi untuk meraihnya itu Anda harus bangun dulu sehingga sudah nggak ngantuk lagi. Loh, harus dipaksa seperti itu ya. Pesen sama orang rumah, ketok pintu rumah, pintu kamar Umi nanti ya, pintu kamar mamah nanti ya untuk bisa bangun. Nggak apa-apa hadirin. Memang harus dipaksa dulu ya. Kalau mau maksimal. Ya. Yang kedua, jangan ditunda. Jangan ditunda. Kalau sudah ada di depan mata, ambil. Bisa jadi itu kesempatan terakhir kita, besok lagi Allah tidak kasih kesempatan. Ya. Ada di depan mata itu. Pamflet kajian masuk ke WA kita. Depan mata ini jangan ditunda. Ini bisa jadi pamflet terakhir karena besok kuota kita habis, gitu ya. Masuk ke HP maksudnya ya. Loh, bisa jadi. Ya. Masya Allah. Jadi 2 itu kalau mau maksimal ya. Kalau mau terus menerus, kata Rasulullah, inna khairal a'mal adwamuha wa in qallat. Sebaik-baik amalan itu yang terus menerus walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Jadi jangan menggunakan standar orang lain menjadi standar kita. Koncone sedekah 1 juta, kita pengen 1 juta padahal tidak sesuai kemampuan kita. Ya sudah, sesuai dengan kemampuan kita yang maksimal berapa ya. Teman kita ngaji, memang kuat dia ngaji dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita kan ya punya standar sendiri ya. Makanya perlu untuk kita redefine, mendefinisikan ulang makna istiqomah kita itu ya. Karena bisa disamakan porsi satu orang dengan orang yang lain, itu tidak bisa disamakan ya. Pasang target sendiri-sendiri. Nah itu nanti akhirnya dia bisa terus menerus. Kalau ulama dulu ya, dalam Sahih Bukhari itu dalam Kitabul Ilmi itu ada satu bab at-tanawub fil ilmi, saling mewakilkan dalam ilmu, dalam menuntut ilmu. Jadi sahabat dulu itu berpasang-pasangan dua-dua, Bu. Pasangannya Umar Ibn Khattab itu Ibnu Mas'ud. Umar kan badannya gede, Ibnu Mas'ud itu kurus tapi telaten ya. Dua-dua pasangan, Umar bilang kepada Ibnu Mas'ud, kalau saya nanti lagi latihan perang, kamu yang taklim ya, rekamin ya pakai HP-mu, gitu kira-kira. Catetin ya isinya, nanti kasihin ke saya. Besok kalau kamu punya urusan keluarga, saya yang gantikan. Kalau kita semuanya bisa bareng-bareng, kamu ngampiri ke rumahku ya, biar aku semangat. Ya, berpasang-pasangan begini juga bagian dari apa? Bagian dari tadi agar bisa terus-menerus dalam beramal. Nah, itulah pentingnya kita butuh teman-teman yang soleh. Jadi itu hadirin, terus-menerus maksimal. Ya. Terus-menerus dan maksimal. 5. Cukup, Bu? Cukup ya pertanyaan ya. Baik, 5 dulu, insyaallah 5 selanjutnya kita lanjutkan di pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, saya kembalikan ke pembacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Doa apakah yang harus diucapkan agar Allah memberikan hidayah istiqomah pada kita? Iya. Sebenarnya kalau 10 selesai nyampe ini ya, tapi tidak apa-apa. Menyegerakan sesuatu yang harus segera dibutuhkan ya. Ya, ini kaidah ke-10 aslinya ya. Apa langsung lanjut? Jangan ya, jangan, pelan-pelan kita ya. Ya, doanya doa yang diajarkan Rasulullah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, itu bisa. Atau doa yang diajarkan oleh seorang tabi'in, Fudail bin Iyad. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, karuniai kami keistiqomahan. Ya Allah, karuniai kami keistiqomahan. Atau doa yang lain, doa yang cukup indah, dibaca dan dibiasakan oleh para sahabat.
Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya kemunafikan. Kadang-kadang kita ini khusyuk hadirin. Saking khusyuknya sampai enggak sadar kalau kita ini sedang munafik. Ya. Makanya doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Dari khusyuknya kemunafikan. Nah, doa-doa itu semuanya dicontohkan oleh para salafus salih. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Terus yang kedua, Allahumma rizqnal istiqamah. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya, min khusyu'in nifaq. Dari khusyuknya kemunafikan. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Mungkin ada pertanyaan dari jamaah yang muslim. Jika belum ada, kami bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp. Yang kedua, Ustaz izin bertanya, istighfar seorang anak untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah harus diniatkan untuk orang tua sebelum memulai istighfar tersebut, ataukah semua istighfar si anak sudah otomatis sampai kepada orang tua? Ya. Istighfar kepada orang tua ya harus diniatkan untuk orang tua. Ya. Sebenarnya cukup dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam doa itu mencangkup banyak pahala. Satu, yang mendoa dapat pahala doa. Yang kedua, dapat pahala birrul walidain. Yang ketiga, dapat pahala ampunan untuk dirinya sendiri. Yang keempat, orang tuanya dapat pahala ampunan kan, dapat ampunan dari Allah karena doa seorang anaknya. Jadi 4 in 1 itu doa itu luar biasa. Dapat pahala doa ya, karena doa itu sendiri ibadah kan. Dapat pahala birrul walidain, dapat pahala ampunan untuk dirinya, dapat ampunan dari Allah. Yang keempat, dapat ampunan dari orang tuanya. Seperti itu. Dan memohonkan ampun untuk orang tua ini adalah amalan baktinya seorang anak ketika orang tua kita sudah meninggal. Kalau masih hidup, tentu dengan memohonkan ampun setiap hari sepanjang masa kita. Ya. Tapi ketika sudah meninggal, caranya itu 3. 1, mohonkan ampun. 2, kirimkan pahala. Ya. Sedekah atas nama orang tua. Hatta sedekah kepada atas nama orang tua itu hadirin, orang tua dapat pahala, Anda dapat pahala. Ya. Karena Anda dapat pahala birrul walidain. Ya. Terus yang ketiga adalah merawat hubungan silaturahim dengan kerabat orang tua. Itu yang ditekankan oleh para ulama. Karena apa? Karena ketika kita merawat hubungan kerabat orang tua, itu berarti amalannya ini adalah amalan jariahnya orang tua kita. Karena dulu kita kenal sama fulan dan fulan ini karena sebab orang tua kita kan. Ketika kita menjaga silaturahimnya, mendatangi rumahnya, menjaga silaturahim, kadang-kadang kasih hadiah, ya, bawakan oleh-oleh, itu pahalanya ngalir untuk orang tua kita. Dan itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Allahu a'lam bishawab. Masih mungkin satu lagi ya, Ustaz. Iya. Bagaimana kalau seseorang memiliki perasaan bersalah, lalu kemudian selalu menyalahkan diri sendiri sehingga hati selalu terasa risau? Merasaan bersalah sehingga suka menyalahkan diri sendiri. Iya. Ya, banyak-banyak zikir kepada Allah, ya. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Terus yang kedua, ya, orang itu seringkali merasa bersalah karena perasaan was-was, ya, perasaan was-was. Ya, dan was-was itu selalu datang dari syaitan. Was-was itu cara menghilangkannya. Aku salah kok enggak ya ini ya? Saya begini salah enggak ya? Kalau saya begini salah ya atau enggak? Terus setelah mengerjakan sesuatu juga merasa dirinya salah. Itu karena was-was dari syaitan. Caranya adalah, kata para ulama, menghilangkan was-was yang paling utama itu dengan cara mendekat dengan ilmu. Karena ilmu itu menyingkap hal yang meragukan, ya, menyingkap sesuatu yang meragukan. Ya, maka ketika seorang itu ilmunya semakin dalam, semakin dia ini akan tahu yang saya kerjakan ini benar, tidak salah. Ya, dia akan tegas mengatakan, dia jadi orang yang berprinsip, sehingga dia tidak mudah
ombang-ambing, tidak mudah ragu dan tidak mudah khawatir. Seperti itu. Jadi memang majelis ilmu itu menjadikan seseorang akhirnya tahu parameter yang benar dan yang salah itu yang bagaimana. Makanya ya kita harus mulai bangkit lagi nih untuk datang dan meramaikan majelis ilmu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Saya harus datang lagi jam 10 nanti di Gentan ya. Masih 5 menit untuk ke Gentan ya. Ya.